Kembali lagi dibaca. Ada 4. PPAT, PPAT sementara, PPAT khusus, dan PPAT pengganti. Oke, mungkin ini bukan yang ngetes ya. Kalau notaris ada berapa? 3. Ayo, UUJN-nya dilihat kembali. 1. Notaris. 2. Notaris pengganti. 3. Pejabat sementara notaris. Kita sederhana aja. Bapak dan Ibu kan di sini notaris. Notaris pengganti. Syaratnya nggak boleh jadi notaris. Harus yang belum notaris. Kenapa ada notaris pengganti? Karena cuti, karena berhalangan hadir. Sama satu lagi alasannya ya. Terus kalau pejabat sementara notaris, notarisnya meninggal. Pejabat sementara notaris khususnya sudah dicabut. Demikian juga untuk PPAT ada 4. PPAT, PPAT khusus, PPAT pengganti, sama PPAT sementara. Siapa PPAT sementara? Ada 2, bisa lurah, bisa kepala desa, bisa camat. Kita lihat lagi Perkaba nomor 8 2012 terkait dengan tata cara pembuatan akta PPAT. Nah, saya tanya nih Bapak dan Ibu, Perkaba 8 2012-nya masih nyimpan atau udah kemana? Oke, tolong di-print kembali lagi, walaupun ada 600 halaman, supaya kita di dalam menjalankan jabatannya nggak keliru. Bedanya diangkat, bedanya ditunjuk, ya kan beda. Siapa yang diangkat? PPAT. Siapa yang ditunjuk? PPAT khusus. Seperti itu. Kalau PPAT nggak boleh pakai jam, PPAT itu renvoy dibolehin tapi nggak disenengin. Sebaiknya jangan ada renvoy di akta PPAT. Itu perkaban semua. Jadi teman-teman, Bapak dan Ibu paling tidak PP 3798, PP 24 2016 sama perkaban itu wajib ada. Hard copy ya, bukan soft copy. Itu. Nah, baik. Sekarang kita akan melihat PPAT dan kesiapan PPAT. Saya tanya kepada Bapak dan Ibu, kira-kira udah ready nggak dengan isu transformasi digital? Belum. Oke, secara sederhananya Bapak dan Ibu pernah kebayang nggak kalau Bapak dan Ibu saat ini udah bisa pakai WA? Oke, berikutnya. Ini kita akan melihat kedudukan PPAT. Ini sekedar refreshment kembali ya. Ini saya dapat materi dari sumbernya di sini. Ini ada satu kurang ya, PPAT pengganti ya. Ada PPAT pengganti. Nah, PPAT kan bertugasnya melaksanakan sebagian, bukan seluruhnya ya. Terdiri dari ini 86. Ini 8 akta-akta pengganti. Ini saya tambahin PPAT pengganti ya. Berikutnya terkait dengan peran dan kedudukan PPAT menyongsong pelayanan pendaftaran tanah. Penyelenggaranya pemerintah, pertanahan. Nah, ini semua turunan-turunan yang ada di dalam ketentuan peraturan jabatan PPAT. Terus apa lagi? Ini terkait dengan layanannya nanti juga serba elektronik. Pelaporan aktanya pun secara elektronik. Monitoring penanganan pengaduan PPAT pun secara elektronik. Nah, ini dasar hukum terkait dengan layanan elektronik. Ini Bapak dan Ibu tambahin karena ada kebaruan, sudah dirubah di 2016 sama ada perubahan di 2024 yang saya tadi jelaskan. Ini padahal materi juga di awal tahun ya. Kadang kita harus memang benar-benar jangan terima mentahnya aja sebuah peraturan. Cek kembali. Oke. Apalagi nih selain layanan, pelaporan pengaduan, ini sebuah hal yang harus siap atau nggak siap. Teman-teman di sini banyak pejabat, ada calon ketua Pengwil IPAT, para ketua Pemda beserta jajaran, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, harus melek teknologi. Jadi artinya apa? Jangan lupakan teknologi. Seperti itu. Baik. Berikutnya pelaporan, terus penerapan
sertifikat elektronik dalam kegiatan pendaftaran tanah. Ini pun juga sudah jalan ya. Ini implementasinya ya, yang sudah dilakukan. Konsep peralihan elektronik dari mulai pelaporan, pembayaran, pengolahan, pengesahan, berangkas sampai pencetakan itu pun dalam rangka peralihan hak elektronik. Nah, ini capaiannya di seluruh Indonesia terkait dengan sertifikat elektronik sama buku tanah elektronik. Berikutnya sertifikat elektronik ya. Ini dasar hukumnya apa? Ini mengacu kebaruan juga nih tentang ITA baru 2024. Nah, ini dia informasinya dan merupakan cetaknya merupakan alat bukti hukum. Jadi kalau Bapak dan Ibu dulu belajar hukum acara, hukum pembuktian, alat buktinya belum ada elektronik, sekarang pun merupakan sebagai alat bukti. Bukti elektronik itu adalah sebagai alat bukti. Berikutnya, kita akan berbicara mengenai sertifikat elektronik nih. Ini dia ya. Peraturannya ini. Nomor 3 2023. Penerbitan dokumen elektronik dalam kegiatan ya. Manfaatnya. Ini manfaatnya bisa dilihat nanti dibaca ya. Sekarang bedanya apa sih antara konven sama elektronik? Kalau konvensional nggak usah dijelaskan ya, sama-sama sudah tahu sertifikat itu seperti apa ya. Nah, sekarang elektronik tersimpan dalam yang disebut blok data. Terus akan diterbitkan edisi lanjutan, pengesahan tanda tangan elektronik, bisa melakukan QR kode terjamin. Sebenarnya sadar nggak sadar bagi teman-teman yang hobinya belanja, sudah pesen kan? Pakai apa? QRIS, belanja kan QRIS, udah jarang kan bawa duit cash kan? Itu belanja aja siap, kenapa untuk sertifikat elektronik nggak siap? Kita secara sederhananya seperti itu ya, nggak usah takut ya. Bapak dan Ibu kalau lagi malas bawa mobil, bawa motor ngapain? Pakai ojek apa? Online atau masih konvensional yang nawar? Bang, ke gang sana 20.000. Masih ada juga kan? Ada, Ibu ya. Salam ketua IPAT Kabupaten Bekasi yang dulu ya. Nanti Ibu tolong dong anggotanya harus melek teknologi Bu. Nah, bisa diskusi bareng sama Bu Tisa tuh ya. Oke ya, itu bedanya ya. Berikutnya, keamanannya. Pasti teman-teman nanya, keamanannya gimana sih? Kalau kita berbicara keamanan kan memang undang-undang ITE. Tapi kita juga melihat ya, kita aja sekarang KTP di mana-mana pinjol. Saya juga ngalamin, kadang sehari diteleponin berapa, tapi nggak tahu. Saya langsung decline aja ya. Jadi salah satunya itu. Tapi kalau kita melihat keamanannya sertifikat ini sudah diusulkannya seperti itu dan sudah dijalankan seperti itu. Mudah-mudahan para ahli hukum dan ahli teknologi bekerja bersama-sama untuk mengamankan terkait dengan hal-hal yang berbau teknologi. Nah, ini ya salah satu yang diusulkan ataupun yang diterapkan oleh pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian ATR, dari mulai security paper, security access, security file ya. Nah, ini terkait dengan proses penerbitannya dari mulai validasi data, pendaftaran akun, upload, pembukuan, terus dan seterusnya. Ini dia ya. Penyerahan sertifikat, ini bentuknya ya, contohnya ini ada pencetakannya, pengelolaan warkahnya, penerbitan sertifikatnya, pencatatannya, dan seterusnya. Ya. Dan termasuk kebaruannya sertifikat elektronik Bapak dan Ibu kan 8 angka pun harus siap-siap secara elektronik. Berikutnya chapter 3 ya, Cyber Law PPAT. Nah, bagi kemarin yang teman-teman belajar mengenai CAT ya, atau yang belum notaris kan sekarang harus SPCN, seleksi pengangkatan calon notaris. Salah satu materi yang diujikan dari 9, salah satunya adalah cyber notary. Nah, kita juga bisa usulkan juga tentang cyber law PPAT ya, seperti itu.
Nah, berikutnya tentang kedudukan dan peran PPAT dalam pendaftaran tanah ya. Bapak dan Ibu, di sini Bapak, Ibu terkait dengan pendaftaran tanah, Bapak dan Ibu itu nggak hanya Bapak dan Ibu loh yang berhak melakukan pendaftaran tanah dan peralihan hak atas tanah. Bapak dan Ibu kan sebatas 8 akta ya. Ada lagi. Kira-kira siapa yang berhak melakukan pendaftaran hak atas tanah? Silakan meja ini. Ahli waris yang dikenal dengan balik nama waris. Ayo, yang lain apa lagi? Orang per orang, gimana caranya Bu? Emang boleh orang balik nama? Iya, oke. Pendaftaran pertama kali betul. Ini terkait dengan bukan pendaftaran pertama kali, pemeliharaan data. Tadi tambahannya selain 8 akta PPAT, balik nama waris. Ayo, kita refresh kembali. Roya bisa sendiri. Oke. Yang ini saya garis bawahi terkait pendaftaran hak atas tanah balik nama. Selain PPAT ada lagi pejabat lelang kelas 2 atau kelas 1. Boleh melakukan hal tersebut karena akta risalah lelang dari pejabat lelang kelas 2 itu bukti peralihan hak atas tanah. Jadi Bapak dan Ibu jangan bingung, ini udah ada putusan udah ada risalah lelang, yuk kita bikin AJB-nya. Enggak seperti itu. Jadi risalah lelang itu sebagai dasar kayak Bapak dan Ibu bikin AJB. Di dalam PPAT namanya risalah lelang, di dalam pejabat lelang, di dalam pejabat lelang namanya risalah lelang, di dalam PPAT namanya salah satunya akta jual beli. Apalagi selain pejabat lelang, para pihak balik nama waris. Putusan pengadilan atau penetapan pengadilan. Oke, apalagi? Apa Bu yang dimaksud kepailitan Ibu? Boleh disampaikan? Silakan, boleh dikasih mix Ibu? Gak apa-apa, menurut pemahaman Ibu seperti apa Bu? Panitia boleh pinjemin mic, boleh dibantu? Biar teman-temannya dengar ya? Oke, atau saya pinjemin dulu ya, satu turun sama ya. Gak apa-apa Bu ya, mana yang duluan aja. Silakan Bu. Dengan Ibu? Ibu Yana, bangga Bu. Assalamualaikum Pak, saya Yana dari Lataris PPAT Karawang Pak. Itu tadi Bapak bilang bisa berdasarkan lelang ya Pak ya. Nah ini Pak untuk yang dipailitan itu kan ada kurator ya, kurator. Dan itu kan nanti ada putusan kepailitannya Pak. Apakah itu bisa juga Pak untuk dipergunakan untuk balik nama dari yang oleh kurator dan tentunya. Baik. Ya, makasih Pak. Baik, Ibu Yana dari Karawang. Oke, saya tanya dulu kepada Pak Fasilitator Moderator, sudah boleh langsung diskusi atau selesaiin dulu materi baiknya? Silakan Pak langsung. Baik. Tadi kata kuncinya peralihan hak atas tanah itu kalau ada putusan pengadilan yang sudah inkrah mempunyai kekuatan hukum. Nah, Bu, untuk pailit berbeda. Kepailitan itu ada yang istilahnya PKPU dan kepailitan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan. Di dalam kepailitan itu, terhadap kepailitan itu biasanya diawali dengan PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang. Kalau mereka sepakat damai yang disebut dengan perjanjian perdamaian atau istilah kepailitan PKPU-nya homologasi, itu berarti mereka sepakat untuk mereschedule pembayarannya, dicicil sampai kapan. Itu yang mengurusnya adalah penyebutannya pengurus. Nah, sedangkan di dalam kepailitan itu yang melakukannya adalah kurator yang disebut dengan pemberesan. Kita kembali salah satu syarat untuk melakukan pengalihan terhadap barang-barang kepailitan harus dilakukan dengan lelang terlebih dahulu Bu. Jadi terkait dengan harta-harta pailit itu mereka kurator harus melelang
objek yang menjadi budel pilot dan harus persetujuan dari hakim pengawas. Pertama, sebentar Ibu ya. Pertama dilelang, lelang itu dikasih kesempatan 2 kali. Lelang ada peminat, lelang tidak laku atau lelang tidak ada penawaran, 2 kali wajib melakukan lelang. Sehingga Bapak dan Ibu harus hati-hati terhadap objek budel pilot, belum dilakukan lelang, belum ada risalah lelang, ada peminat atau tidak ada penawaran, Bapak dan Ibu melakukan jual beli terhadap objek itu. Jadi kata kuncinya, segala sesuatu baru setelah lelangnya itu nggak ada peminat, tidak laku selama 2 kali, kurator dalam hal ini seizin hakim pengawas melakukan penjualan yang disebut di bawah tangan. Maksud penjualan di bawah tangan itu kalau terkait dengan tanah berarti harus datang ke PPAT kan sebagai penjabat yang membuat peralihan hak atas tanah. Baru PPAT di situ boleh membuat transaksi jual beli terkait dengan putusan pilot. Pokoknya Ibu mintakan dokumen-dokumennya ke kurator dan yang wajib menghadap itu adalah kurator, bukan siapa-siapa kurator. Sederhananya seperti itu ya Bu ya. Jadi kalau Ibu pertanyaannya putusan pilot agak panjang ya. Tapi nggak apa-apa, saya diizinkan sama fasilitator menjelaskan ini. Ada komentar lagi atau kita lanjut lagi karena belum selesai? Oke, silakan. Boleh pinjamin lagi, saya pinjamin lagi ya. Terima kasih Pak. Nah ini Pak kurang jelas nih yang satu Pak. Misalnya ini adalah hasil dari keputusan pilot katanya. Nah hasil keputusan pilot nanti Pak yang mengajukan lelangnya itu kurator ya Pak? Baik. Bu. Tes enakan itu ya? Iya enak. Tapi jadi Bu, intinya hukum sudah memberi kewenangan kepada kurator. Artinya segala direktur baik orang perorangan statusnya menjadi di bawah pengampuan under kuratele, artinya baru boleh jual, baru boleh melakukan tindakan hukum terhadap budel pilot harus diwakili oleh kurator. Dan kurator pun mendapatkan izin dari hakim pengawas. Hakim pengawas itu siapa? Hakim berdasarkan putusan pilot ditetapkan atau diputuskan dia mengawasi si kurator. Jadi kalau Ibu misalnya ada yang mau lelang, harus kurator yang datang dengan membawa dari mulai putusan, dari mulai dokumen-dokumen yang lainnya, lelangnya yang sudah nggak laku, seperti itu. Sebetulnya Pak, ininya sih apa namanya arahnya sih begini Pak. Nanti kalau misalnya ada kurator itu Pak, maksudnya gini, kuratornya ini dia melakukan lelang ya Pak ya. Nah nanti dia harusnya ke PPAT kan, berdasarkan itu enggak ini ya Pak, setelah hasil lelangnya itu dibawa ke PPAT kan dalam bentuk risalah lelang. Tapi di situ pihaknya adalah kurator kan Pak, kurator karena itunya apa namanya kewenangannya dan ini in case-nya adalah kepailitan itu Pak. Takutnya kan nanti ini apa, mohon maaf ya, zaman sekarang kan banyak yang penghasilan Pak, ngaku-ngaku kurator, ngaku-ngaku apalah gitu ya. Nah, makanya ini penjelasannya begitu. Sebetulnya risalah lelangnya kalau yang biasa tadi penetapan ini mau dikoreksi ya Pak ya. Kalau penetapan misalnya bank melelang, berarti kan nanti adalah itunya pemenangnya siapa, pemenang lelangnya gitu ya. Kalau ini adalah yang melelang adalah kuratornya, berarti yang menghadap juga kurator kan Pak ya. Ya terima kasih Pak Sudirman ya. Agak beda lagi saya tambahkan, itu dalam kepailitan. Tapi kalau dalam PKPU, kurator bersama-sama pengurus bersama-sama pihak berdua Bu. Jadi kalau masih dalam PKPU, pengurus bersama pihak-pihak,
Kalau di dalam kepailitan itu udah diwakili kurator. Termasuk di dalam dunia kerakyatan mau menjual saham, bikin rules, perubahan anggaran dasar, itu pun lihat kalau dalam PKPU berarti harus berdua penghadapnya, kurator dan pihak-pihak. Dalam kepailitan kurator. Siap. Ya nggak apa-apa, nggak apa. Kita bikin enak ya Bu ya. Begini Pak ya, satu lagi Pak, supaya kita pintar nih, mumpung Bapak ada usulnya. Iya, supaya kita juga pintar, Bapak juga ini ada suhunya di sini. Ini pertanyaannya tadi kan kalau misalnya itu kurator udah beres ya Pak ya. Nah kalau misalnya dia melakukan perdamaian, nah berarti kan pengurus Pak. Nah tadi Bapak bilang pengurus dan para pihak yang harus hadir ke PPAT dalam PKPU. Nah istilahnya belum sampai ke maju ke kepailitan kan Pak. Nah permasalahannya bagaimana Pak kalau jaminan itu tanah misalnya dia sudah di APHT, udah hak tanggungan kan Pak. Nah itu para pihaknya itu sebetulnya kan yang berhak adalah misalnya krediturnya bank, debiturnya yang pemilik utang Pak ya. Nah itu bagaimana Pak? Jadi kurator salah, pengurus dengan siapa? Terima kasih Pak. Bapak dan Ibu harus dibedakan antara PKPU dan kepailitan. PKPU itu orang punya utang tapi pengen dicicil, pengen dikurangi, pengen pembayarannya distrukturisasi seperti itu. Nah, itu di dalam perdamaian, contoh sederhananya, utangnya 10 miliar. PKPU dulu ya, ternyata dia nggak sanggup karena usahanya menurun. Saya sanggupnya bayar yang tadinya 1 bulan 500 juta, boleh nggak 200 juta. Bedanya PKPU dengan kesepakatan itu, PKPU itu adalah melibatkan pihak pengadilan, niaga, melibatkan pihak pengurus. Sedangkan kalau kesepakatan datang sendiri itu tidak melibatkan. Jadi intinya biar makin ada kepastian hukum ya, seperti itu. Nah, terkait dengan kepailitan, jadi kepailitan itu karena penundaan kewajiban pembayarannya dia bohong. Mestinya sanggup bayar 2 tahun, ternyata setelah 2 tahun bohong, makanya jatuh putusan pailit. Jadi konsep PKPU dan kepailitan seperti itu ya, Bu ya, ya. Baik, nanti kita lanjut lagi boleh ya Bu ya? Lanjut materi dulu, Bu. Lanjut materi dulu ya Bu. Oh digital. Kenapa ya Bu? Tadi yang tadi masalah bagaimana bisa dengan AIDA ya Pak. Kalau Oke, nah itu terkait dengan AIDA kan itu juga isu tersendiri. Tadi seperti yang saya sampaikan, kenapa ada putusan kepailitan? Tadi kan berkembang. Yang penting yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kan putusan itu kan ada putusan pengadilan agama, putusan pengadilan negeri. Tadi yang saya sampaikan pengadilan negeri ya misalnya seperti itu, tapi udah inkrah. Tadi yang Ibu sebut juga AIDA. Oke. Ada lagi nggak selain itu? Izin ya Bu ya, nanti kita kasih kesempatan ke yang lain dulu ya. Oke. Setelah itu kita juga ada apa lagi? Selain lelang, selain putusan pengadilan, selain AIDA apa lagi? Pak kaitannya dengan AIDA boleh tanya Pak? Iya, silakan. Pak kalau untuk AIDA itu kan balik nama menjadi atas nama kami ya Pak. Iya. Tapi kalau misalnya itu sudah lebih dari 1 tahun Pak, misalnya ini 5 tahun Pak, karena nggak laku-laku Pak jaminannya itu Pak, itu bisa nggak Pak dijual setelah waktu 1 tahun Pak? Baik, intinya terkait dengan penjualan aset pada saat kita melihat sudah boleh dijual dan enggak, kita kembali lagi kepada ketentuan-ketentuan yang mengatur seperti itu. Nah, terkait dengan penjualan aset pun Bu, kayak tadi ya, APHT Ibu belum selesai jawab ya. Terkait dengan APHT-nya gimana? Nah, itu terkait dengan kompleksitasnya, yang tanda tangan di APHT itu kan para pihak. Bank. Karena undang-undang mengatur kepailitan pada saat pailit itu, seluruh bank dan sebagainya berada di bawah pengampuan. Jadi segala tindakannya itu harus dilakukan oleh kurator.
Sampai sini clear ya Bu ya? Artinya terkait dengan peraturan bahwa untuk jual dan sebagainya memang beda-beda caranya, beda-beda prosesnya. Nah, tadi yang ingin saya tekankan terkait dengan peraturan pendaftaran tanah dulu ya. Mungkin kita di sini fokus dulu bahwa peralihannya itu selain 8 akta PPAT, ada yang namanya lelang, ada yang namanya AIDA, ada yang namanya balik nama waris, ada apa lagi kira-kira? Wakaf, tukar menukar bagian dari PPAT. Jangan lupa kemarin teks amnesti ya. Itu perkembangan kebaruannya terkait dengan peralihan hak atas tanah. Nah, ini Bapak dan Ibu, kebetulan saya juga membawa Pak Ismail Marzuki, beliau senior legal advokat juga, bisa membantu kalau ingin ada yang ditambahkan. Pak Ismail, ada yang mau ditambahkan? Oh masih, ya pegangin videonya, jangan Pak Ismail yang pegangin. Oke, nanti kita lanjut lagi, izin boleh ya Bu ya? Oke, kita selesaikan ini dulu boleh ya? Karena amanah saya terkait dengan tanggung jawab ya. Kecuali kalau dibolehin sama, tanggung jawab PPAT ya Pak, Bu. Nah, PPAT bertanggung jawab untuk memeriksa syarat sah perbuatan hukum yang akan dibuatkan aktanya. Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun. Bentuk aktanya. Jangan takut, PPAT juga wajib menolak untuk bikin akta. Jadi gak usah Bapak dan Ibu takut ya kalau nolak, boleh diwajibkan dengan alasannya ini. Ya, apabila objek para pihak dalam perbuatan tertentu, ya. Ini ya, Bapak dan Ibu baca ya. Apa ya? Contohnya mau jual beli tidak menyerahkan sertifikat hak atas tanah. Saya nanya kepada Bapak dan Ibu, boleh nggak sih kalau Bapak dan Ibu mau AJB terus ngeceknya itu diintip, ditolong? Udah nggak ada ya? Oke, berarti aman ya. Oke, cek intip ya. Baik, lanjut ya. PPAT bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan tugas dan jabatannya dalam setiap pembuatan akta. Ini pasal 55 Perkaban RI nomor 1 2006. Jadi kalau ditanya bagaimana perlindungan hukum dan tanggung jawabnya, organisasi bantuan hukum sifatnya hanya membantu. Kita kembalikan lagi, tanggung jawabnya secara pribadi. Bukan tanggung jawab pihak lain, bukan tanggung jawab pengurus, ataupun tanggung jawab siapapun ya. Berikutnya, ini dia, mohon maaf, boleh ditayangkan nggak ini pasal-pasal yang biasanya didakwakan atau disangkakan kepada para PPAT. Kita izin sama-sama ya, kita buka ya. Oke, nggak boleh jauh-jauh ya, harus di sini ya. Oke, pasal 263 pemalsuan surat. Biasanya modusnya apa? Bisa dari girik palsu, SPPT palsu, keterangan tidak sengketa palsu. Pasal 264 akta autentik palsu. Modusnya apa? Buat dan gunakan AJB akta pelepasan hak palsu. Terus pasal 266 menyuruh menempatkan keterangan palsu kepada dalam akta autentik. Tanah dalam sengketa sedang dijaminkan, berani-beraninya dibuat AJB. Jangan pernah ya. Terus akta pengakuan hutang kepada orang lain atau pihak lain dengan menyatakan tidak sengketa atau tidak dijaminkan. Berikutnya pasal 167 memasuki pekarangan orang lain tanpa izin, pasang plang, menguasai dengan menyuruh preman membangun bedeng. Berikutnya 385 penggelapan hak atas barang tidak bergerak. Tanah sudah dijual kembali kepada orang lain. Menjaminkan tanah, menyewakan tanah, menggadaikan tanah.
Pasal penipuan penggelapan, membuat perjanjian jual beli PPJB ya. Sebenarnya PPJB ini kewenangannya notaris atau disebut juga PPJB atau disebut juga perjanjian pendahuluan jual beli. Membuat perjanjian jual beli sehingga menjadi sertifikat ternyata tanah sengketa. Modus pidana yang sering dilakukan oleh PPAT. Mohon maaf ya, ini oknum ya. Saya percaya bukan Bapak dan Ibu di sini. Modusnya ini PPAT, modusnya gimana? Pertama, penomoran akta oleh PPAT sesuai wilayah kerjanya, sedangkan pembuatan dan pembacaan akta dilakukan oleh PPAT lain. Yang dikenal dengan istilah apa? Minta nomor, ambil nomor, pinjem nomor, atau ambil nomor sendiri di bukunya. Ada seperti itu. Saking dekatnya sama teman, atau mungkin pejabatnya dalam artian ada hubungan keluarga, ya udah ambil aja, nulis aja. Hati-hati Pak. Ini modusnya. Nomor 2, jual nomor kepada calo. Pihak ketiga, PPAT atau notaris tinggal tanda tangan. Objek tanah milik adat tidak dikuasai fisik dalam keadaan kosong, tidak benar-benar dicek kelurahan atau desa. Tanggal dalam akta tidak sesuai dengan kehadiran para pihak. Tolong jangan pernah bikin akta PPAT kosongan. Walaupun di dalam akta PPAT tidak menyebut jam. Akta PPAT nggak pakai jam, yang pakai jam itu adalah notaris. Jadi harus dinomorin langsung pada saat tanda tangan itu juga ya. Berikutnya, para pihak nggak hadir, tapi ditulis kayak gimana tulisannya kalau untuk akta PPAT? Oke, untuk PPAT hadir di hadapan saya. Untuk notaris menghadap di hadapan saya. Banyak variasi-variasinya, hadir di hadapan saya, hadir menghadap saya, hadir di hadapan saya. Tapi kalau untuk PPAT harus HDS, hadir di hadapan saya. Berikutnya, para pihak tidak ada membubuhi tanda tangan, tetapi ditulis atau ada tanda tangannya. Oke, pencantuman pembacaan akta yang harus dilakukan oleh PPAT sendiri, padahal sebenarnya tidak. Ini modus pidana yang banyak menjerat para PPAT. Terpidana diantaranya adalah dari 77 modus yang dilakukan oleh oknum. Dan saya minta tolong hati-hati, kadang kasus itu datang dari orang terdekat atau teman terdekat atau saudara terdekat. Jadi Bapak dan Ibu jangan pernah takut dibilang kaku, jangan pernah dibilang nggak mau bantu. Bapak dan Ibu tanggung jawabnya sendiri. Jadi tolong selaku PPAT atau notaris, saya punya kriteria seperti ini. Saya wajib cek sertifikat terlebih dahulu. Tanda tangan wajib di hadapan saya. Jadi mungkin masalah itu boleh dibilang kaku, boleh dibilang nggak friendly, tapi memang seperti itu. Kadang kasus banyak dari orang terdekat, orang-orang sekitar. Bukan kita nggak percaya sama teman dalam menjalankan jabatannya. Akta kan rahasia. Keluarga Bapak pun nggak boleh lihat kan. Sifatnya rahasia karena kita memegang amanah, kita udah disumpah, kita wajib merahasiakan dokumen-dokumen negara. Baik, berikutnya pasal-pasal dalam KUH Perdata. Biasanya 1320 salah sahnya perjanjian, tidak cakap melakukan perbuatan hukum, dia tanda tangan akta, tanda tangan hampir mirip-mirip ya. 13 ini perbuatan melawan hukum. Pembuktian di pengadilan. Oke? Jadi intinya terkait dengan bukti elektronik pun sudah dibikin menjadi pembuktian di pengadilan. Berikutnya tata kerja pemeriksaan pelanggaran PPAT dan sanksinya ya. Nah, ini dia. Mungkin Bapak dan Ibu yang di MPP, MP3W, MP3D sudah sangat sering familiar terkait dengan tata cara pemeriksaan pelanggaran. Jadi istilah buat PPAT selain pelanggaran juga ada istilah pidana. Ini yang diomongin di dalam Permen ATR ini adalah pemeriksaan pelanggaran PPAT. Ini 2018 ya. 2018 sudah dirubah
di 2021 perubahannya sebagian terkait dengan honorarium PPAT. Berikutnya, ini ya, jadi pengaduan atau temuan dari MPPD, pembentukan tim pemeriksa, pemanggilan pertama, pemanggilan kedua, ini ada 7 hari, pemanggilan kerja, apa namanya ini? Pemanggilan ketiga, 1, 2, 3, terus pemeriksaan, terus rapat pengganti keputusan, terus, oke, pokoknya ini ya, dibaca sendiri ya. Nah, ada MP3D itu berarti di level apa? Kabupaten atau kota. MPPW di level provinsi ya. Yang sekarang ini di levelnya PPW ya. Berarti Jawa Barat ya, baru di level MPPW ya. Majelis Pengawas Pusat Pejabat Pembuatan Akta Tanah. Ini tata kerjanya. Tambah lagi, Bapak dan Ibu, wajib ngeprint hard copy-nya nih terkait dengan pembinaan dan pengawasan, karena itu merupakan bagian yang harus dipenuhi oleh PPAT. Oke, ini harus punya ya. Berikut perubahan-perubahannya. Oke, ini sanksi terhadap PPAT ya yang sudah dilakukan. Ini bisa dilihat petanya, pemberhentian sementara, terus sebaran PPAT diberikan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat ya. Oke, itu tahunnya. Oke, ini data Bapak dan Ibu lebih canggih bisa melihat ya ke kantor pertanahan. Sanksinya apa? Peringatan atau teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat. Oke, ini juga banyak di lapangan oknum melakukan seperti itu. Contohnya teguran tertulis, nggak buka kantor pada hari kerja. Oke, silakan para pejabat PPAT tegurlah anggota-anggota yang tidak buka kantor pada hari kerja. PPAT mengungut biaya uang jasa kepada seseorang yang tidak mampu, karena ada kewajiban untuk menolong orang mampu. Tidak menggunakan kop surat jabatan PPAT dengan bentuk dan ukuran sesuai ketentuan. Jadi bikin kop suratnya suka-suka, datang aja ke tukang percetakan, padahal ada ketentuannya. Silakan. Terus anggotanya jangan baper, jangan sebel. Justru Bapak dan Ibu kalau dapat teguran diterima dengan bijak supaya kedepannya lebih baik lagi. Oke, berikutnya pemberhentian sementara. PPAT melakukan pungutan di luar uang jasa. Ini juga hati-hati ya. Hari gini banyak oknum klien yang teriak di medsos dan sebagainya. Kita ada aturannya di peraturan yang terbaru, bukan di PJPPAT ya, yang baru, yang nilainya maksimum 500 juta, baru boleh 1 miliar. Sorry, bukan 1 miliar, gede banget ya. 1%, oke, baru 500 sampai sekian miliar 0,5, di atas sekian miliar baru 0,25. Hati-hati, begitu ada klien ataupun ternyata kita melakukan seperti itu, ini. Dan jangan lupa Bapak dan Ibu, pungutan uang honorarium itu termasuk uang buat saksi. Jadi jangan lupa berikan saksi juga uang dari honorarium kita. Itu di luar gaji. Itu perintah peraturan ya, supaya kita juga tidak zolim dengan staf kita yang dijadikan sebagai saksi di dalam akta kita. Karena ini perintah dari ketentuan tersebut. Oke, PPAT melanggar kode etik profesi. Ini mohon izin, sebenarnya saya kurang sependapat. PPAT itu bukan profesi, akan tetapi pejabat umum. Kurang pas. Pejabat umum. PPAT adalah pejabat umum. Notaris adalah pejabat umum, bukan profesi. Dan juga bukan pejabat tata usaha negara yang mempunyai putusan basiking. Jadi kita tolong ditanamkan, mungkin di dalam praktek, profesi kita notaris, profesi kita PPAT, bukan. Kita itu profesi kita adalah pejabat umum, singkatannya PU. Ya, bukan profesi. Walaupun saya nemuin di beberapa kata, ada kata-kata profesi, termasuk di kode etik pun tulisannya profesi. Nah ini PR bersama, tolong diluruskan ya. Karena PPAT maupun notaris adalah
pejabat umum. Beda dengan pejabatun, dia mempunyai putusan yang sifatnya final, konkret, individual, final, and binding. Itu terkait dengan putusan itu putusan dari instansi-instansi pemerintah. Sedangkan kita bukan pejabatun, kita nggak mendapat gaji, kita nggak mendapatkan mobil fasilitas negara. Nah itulah bedanya, kita pejabat umum. Seperti itu. Ya, sedangkan kita juga bukan profesi. Oke, sekarang alasan izin 15 menit lagi. Izin saya pakai percepatan ya, boleh? Oke. Ini percepatan pembahasannya ya. Oke, kalau percepatan masuk yang mana nih? Teguran tertulis sementara atau apa? Oke. Jadi gimana? Oke, berikutnya. Izin ya, boleh dilanjut? Pemberhentian dengan hormat PPAT merangkap jabatan yang dilarang. Contohnya apa? Advokat, terus apa lagi? PNS. Kurator, yang calon ketua sebelumnya? Nah, itu juga nggak boleh ya. Sanksinya apa? PDH, pemberhentian dengan hormat. PPAT menjalankan tugasnya dalam kondisi yang tidak memenuhi syarat kesehatan. Contohnya apa? Sakit. Orang stroke, PPAT-nya oknum ya, tanda tangan. Yang tanda tangan siapa? Boleh nggak saya tanya? PPAT dia lagi stroke, tanda tangannya pakai ibu jari. Boleh nggak? Syaratnya sehat. Sehat itu apa? Jasmani dan rohani. Kan kita belajar ke UH Perdata nggak hanya sehat. Orang dikatakan cakap melakukan tindakan hukum dilihat dari segi umur minimum 18 tahun. UUJN maupun peraturan Menteri ATR 18 tahun. Dia tidak boros, itu juga cakap kan? Apa tidak cakap nggak boleh ya? Jangankan apalagi ini udah stroke. Jadi hati-hati. Mungkin teman-teman PPAT ataupun notaris boleh memperjuangkan 70 tahun, tapi ingat kesehatan ya. Kalau ngerasa baru 60 udah stroke ya. Ya, di sini boleh nggak ada yang sudah di atas 65? Pikun ya. Tapi kayaknya pikun nggak hanya 65, kadang kita aja suka lupa. Naruh handphone aja di mana lupa ya. Nah ingat, jangan kita bikin akta tapi lupa ya. Kita tanda tangan di mana. Nah seperti itu ya. Selanjutnya, PDTH. PPAT membantu melakukan pemufakatan jahat mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan. PPAT ini serem banget ya, nggak baca akta, tapi di ketentuannya ini loh. Teman-teman biasanya bacain nggak? Atau dianggap dibacakan? Beda dengan pengadilan. Di hakim pengadilan pada saat sidang, gimana Pak Ismail? Boleh ditambahin, boleh dibacakan atau tidak? Nah, Pak Ismail tambahin. Ya, terima kasih. Jadi Pak Ismail. Ini sebenarnya tugas Pak Dokter. Jadi kalau biasa di pengadilan itu hakim akan menawarkan kepada para pihak apakah akan dibaca langsung oleh partai atau dianggap dibacakan. Kalau para pihak setuju maka pihak-pihak tidak perlu membacakan. Terima kasih. Oke, baik. Nah ini teman-teman, Bapak dan Ibu, di sini tidak dibacakan. Tapi kalau kita melihat UJN kan wajib dibacakan, tapi boleh nggak dibacakan? Boleh, asal persetujuan. Silahkan Ibu komentarnya. Kalau kliennya yang maksa mau baca sendiri kan boleh dong Pak. Cukup begitu aja? Sepakatan para pihak. Nggak, coba saya pengen tahu. Gini, setelah dia baca, Ibu berdiri boleh nggak Bapak ya? nggak usah. Siap. Setelah dia baca, kita ini kan yang baca kedua belah pihak. Kemudian tetap kita bacakan poin-poin yang pentingnya. Terus kaitannya di aktanya gimana? Orang yang kamu bacakan harus ada kalimat apa di aktanya? Apa kalimatnya? Coba silakan. Itu ada di mana? Oke. Itu akta notaris atau PPAT? Notaris. Nah, kalau PPAT, Kadang kita bacakan Pak. boleh nggak nulis dia tidak boleh baca di bawahnya ada ketentuan itu? Oke, baik. Baik, alhamdulillah. Ini saya juga nge-request sekaligus terkait dengan TPA notaris. Ingat pasal 38.
Pasal 38 terdiri dari kepala, badan, kaki. Kepala terdiri, kita singkat aja, JUNA, judul dan nomor akta. JHTBT, jam, hari, tanggal, bulan, tahun. NNTK, nama notaris dan tempat kedudukan. Kadang saya masih melihat akta-akta notaris. Kita produk akta notaris itu ingat ya, sebelum Undang-Undang Nomor 30 tahun 2024 itu ada penyebutannya PJN. Ya, sebelum 2004. Terus pasca 2004 sampai 2014 UU JNP. Nah, jadi Bapak dan Ibu, perintah UU JNP itu kebaruan di akta wajib mencantumkan tempat kedudukan, bukan wilayah jabatan. Jadi kalau di sini kira-kira tempat kedudukannya apa? Kabupaten Karawang. Apa Ibu? Ada sendiri tadi. Ada barang-barangnya tadi. Ingat, tempat kedudukan itu kabupaten atau kota. Jadi di dalam akta notaris, mohon izin namanya siapa? Ibu Astuti, sarjana hukum, magister kenotariatan, notaris bertempat kedudukan di Kabupaten Bekasi. Kita boleh menambahkan wilayah jabatan, tapi kewajibannya adalah tempat kedudukan. Itulah ada tempat kedudukan akan menjadi degradasi karena tidak memenuhi unsur otentisitas akta. Kenapa? Kalau kita ngomongin akta otentik 1868, akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta yang ditentukan berdasarkan ketentuan undang-undang. Nah, seperti itu. Terus kebaruannya di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014, selain itu juga ada variasi mengenai kalau notaris pengganti. Ingat, kalau kurang dari 6 bulan kewenangan siapa? MPD. Boleh disingkat nggak di akte MPD? Nggak boleh. Akta tidak boleh disingkat pasal 42 UU JN ayat 3. Itu kenapa akta nggak boleh disingkat? Yang hanya boleh, terus kalau ada angka, ada huruf. Bapak biasanya pakai angka 2, angka 9, baru dalam kurung 29, atau 29 dalam kurung angka 2, angka 9. Yang mana yang benar? Angka dulu baru huruf. Ayo ini ibu-ibu, izin ya Bu ya. Kita nge-refresh ya. Angka 2, angka 9 baru 29, atau 29 baru angka 2, angka 9. Angka dulu baru huruf. Yes. UUJN bilang kalau ada angka dan huruf wajib ada angka dan huruf, dan angka wajib didahulukan. Nggak boleh. Saya di dalam praktek masih banyak melihat itu sebagai satu celah bisa menuntut akta Bapak menjadi terdegradasi. Dan terkait dengan MPD, perintah UUJN, surat keputusan apa surat penetapan? Surat keputusan. Banyak variatif, surat dari MPD ada yang surat keputusan, ada yang surat penetapan. Nah, itu bisa kembali penetapan ya. Kalau masih keputusan atau apa, nanti sama-sama cek lagi di UJN ya. Nah, jadi itu terkait dengan kepala akta, minuta, karena ada UJN yang baru. Kalau cuti kurang dari 6 bulan, majelis pengawas daerah. Kalau 6 bulan pas. MPW. Majelis pengawas wilayah provinsi Jawa Barat. Betul, nggak boleh bilang Jabar. Ya, itu ya. Baik. Nah, itu terkait dengan kebaruan-kebaruannya. Terus untuk kebaruan badan akta. Badan akta itu dimulai dengan nama lengkap, baru tempat tanggal lahir. Terus Bapak dan Ibu terkait dengan kebaruannya UUJN itu pasal 38 ayat 2 huruf A itu didahului dengan jam, bukan hari. Tapi dalam praktek pada hari ini masih banyak. Kalau saya menganut kepada UUJN, jadi saya bikin aktanya pada jam. UUJN bilangnya jam. Tapi kita dalam praktek sering terjadi ya. Tapi sebaiknya kita mulai kembalikan lagi kepada UUJN. Urutannya jam, hari, tanggal, bulan, tahun. Ya. Jadi kita bilang pada jam 4. Kalau 1 sampai 10 pakai 01 ya. Oke. Terus di situ pada jam,
hari ini, Senin, dan seterusnya. Tapi kita dalam artian mohon izin, bukan saya menyatakan yang pakai pukul, yang pakai hari dulu itu nggak tepat. Dalam prakteknya itu sudah merupakan hukum kebiasaan dan itu tidak terlanggar. Tapi saya menyampaikan sesuai UU-JN. Kan UU-JN itu patokan kita. Oke ya, itu terkait dengan kebaruan apa lagi di dalam badan akta. Mulai dari nama, terus tempat dan tanggal lahir. Berarti akta kita, misalnya Astuti Nata Negara, tempat dan tanggal lahir. Perintah UU-JN. Jadi kita bisa bilang tempat dan tanggal lahir di Kota Bogor pada tanggal dan seterusnya. Tapi jangan bilang di akta dan seterusnya ya, nggak boleh disingkat. Ada angka, ada huruf. Baik, setelah itu Bapak dan Ibu suka pakai NIK nggak? Itu di mana diletakkannya? Paling akhir. Karena NIK itu adalah tambahan sweetenernya. Kita ikutin pasal 38 ya, urutan-urutannya. Di situ juga kalau kedudukannya dia badan hukum, ada jabatan, ada kedudukannya. Oke, unsur berikutnya kebaruan di dalam UJN. Akhir akta. Unsur yang pertama harus apa? Unsur akhir akta. Sidik jari. Akhir Bu, kalau hadir di depan. Sidik jari. Penjelasan mengenai kewenangan pembacaan akta dan tempat akta itu ditandatangani. Itu unsur yang pertama. Pasal 38 bukan tanya. Jadi kita harus bilang demikian akta ini dibacakan dan seterusnya ya. Karena perintah awalnya itu dibacakan dan tempat pembacaannya juga ya. Sama unsur-unsur berikutnya. Terus saksi. Bapak sering lihat nggak? Yang hadiri saksi kan karyawan kita ya. Oke, saya pengen coba. Ibu di dalam akta nama saksinya siapa? Misalnya itu Lucy, namanya siapa? Oke. Nama staf saya. Nggak boleh nama staf saya, langsung namanya. Oh iya. Kan? Coba, ya. Tapi ini bukan nyalah-nyalahin ya, kita biar nge-refresh aja, silakan. 1 Siti Mairo Solihat sesuai dengan KTP-nya nanti. Coba dijelaskan, jangan sesuai dengan KTP. Siti Mairo Solihat lahir di mana? Tempat tanggal lahir, jangan lupa. Ya, tempat tanggal Oke, lahir, alamat. poinnya udah benar. Poinnya udah benar. Jadi urut-urutannya seperti itu. Banyak akta yang masih terlihat Cinderella lahir di Jakarta atau Cinderella di Kota Jakarta. Mungkin akta-akta sebelum periode 2004 itu dibolehin. Tapi sekarang perintah UJN wajib dilengkapi ya. Oke, berikutnya apa lagi? Oke, sidik jari, coba ada yang berkenan kalimat sidik jarinya boleh nggak? Atau nggak mau pakai sidik jari karena kliennya nolak? Ada nggak ya kayak gitu? Boleh nggak? Kan kita bilang lokasinya ini ribet banget pasti sidik jari. Ada nggak yang ngerasa kayak gitu? Tapi ini belajar ya, bukannya bapak dan ibu membuat akta itu ya. Oke, mbaknya mau coba? Silakan. Hah? Dokter hadir. Baik, oke. Sidik jari adalah kebaruan perintah pasal 16 ayat 3 UU JN. Kalimatnya apa? Melekatkan. Artinya apa? Bukan tanda tangan di dalam minuta atau sidik jarinya di minuta. Jadi sidik jari itu merupakan bagian dari Warka. ya. Oke, sampai sini clear. Pertanyaan berikutnya. Apa bedanya sidik jari dan membubuhkan ibu jari atau cap jempol dalam akta? Oke, coba ini teman-teman silakan. Aduh. Baik. Itu kan diketawain. Baik, oke. Oke, izin ya. Oke, kita refresh ya Bu ya. Oke. Jadi, perintah sidik jari itu terhitung mulai dari kapan? 18. Emang ada aturan baru dari 18? Coba kelompok, saya akan bilang ini kelompok Renpoy. Coba, terhitung kapan?
2004, 2013 ini nggak seragam ini, padahal PPAT senior udah pada ketua Pemda. Oke, kita Pak Ketua Penwil, betul nggak Pak yang disampaikan beliau? Tapi enggak, kita nggak ujian ya. Oke. Baik, patokannya Bapak dan Ibu, pertama sebelum Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 2004 penyebutannya apa? PJN. Peraturan Jabatan Notaris. Kita baca kan buku-buku Pak J.N. Siregar kan? Ya? Udah lupa ya? Oke, itu produk-produk sebelum 2004 ya notarisnya. Pasti di sini Ibu sebelum 2004 kan notarisnya. Saya juga dulu 2003 ya notaris, jadi saya pakai PJN, mengalami berbagai transisi. Berikutnya Undang-Undang 30 2004 Bu, bukan 2003, bukan 2013 Ibu. Pertama UUJN nomor berapa? Ulangi lagi Ibu yang 2013. Boleh? Undang-Undang nomor 30 Tahun 2000. PJN tahun 2004. Pertama penyebutannya PJN itu sebelum kapan? 2004. Sebelum 2004. Undang-undangnya nomor 30 tahun 2004. jawab dong cakep. Kan moderator jawabnya benar ya. Oke, terus transisi adanya perubahan. Kalau di materi-materi itu penyebutannya UUJNP. Apa itu P-nya? Perubahan. Kapan dirubah? 2014. 2014. Tahun 2014. Jadi perintah sidik jari terhitung kapan? 2014. Jadi ini Ibu yang notaris udah senior pulang ke rumah dibenerin tambah-tambah sidik jari ya. Jangan ya Dek ya. Oh ada itu bercanda ya. Saya dapat buku ya. Hah? Saya dapat buku. Oh jangan lupa ya. Oke. Pak Sam nanti bukunya dikirim ya ke Pak itu. Oke Ibu bercanda ya. Jadi intinya biar kita nggak refresh. 5 menit lagi. Oke. Izin boleh saya tanya jawab ini dulu atau udahan aja? Bu, sidik jari itu perintah siapa? UUJN. Nomor berapa? Oke, itu sidik jari diatur di dalam pasal 16. 16 ayat 3. Kalimatnya adalah melekatkan, bukan membubuhkan. Artinya kalau ini minuta itu kan yang tanda tangan siapa aja di minuta? Ayo refresh lagi. Para Satu pihak. orang, boleh Bu? Saksi, kemudian notarisnya terakhir. Saksi-saksi. Ibu bilangnya cuma saksi, boleh nggak? Nggak boleh. Saksi-saksi. Saksi. Saya masih ingat para pihak. Tuh kan ulangi. Yang pihak kan penghadap, saksi, kemudian Tuh bener nggak? Saksi. Yang benar apa? Saksi-saksi. Saksi-saksi. Saksi. Ada dua. Ya Bu. Nggak boleh saksi. Kalau saksi berarti sendiri. Masa para penghadap, kalau penghadapnya bikin pernyataannya sendiri, masa para penghadap? Nah, di UUJN kalimatnya masih para penghadap, masih saksi, masih notaris. Kalau Ibu bicara UUJN, benar tulisannya satu. Tapi yang betul adalah penghadap atau para penghadap, saksi-saksi, baru notaris. Ini hati-hati teman-teman yang baru jadi notaris. Pengen ngetren, ngetop, notaris dulu yang tanda tangan di minuta. Enak aja, saya udah kuliah mahal, tanda tangannya belakangan. Itu banyak kayak begitu ya. Tapi yakin di kelas ini nggak ada ya. Oke, tadi jadi ini minuta yang tanda tangan siapa Ibu ulangi? Para penghadap. Itu kalau minuta, kalau salinan keren. Nah ini minuta. Oke, sidik jari itu bukannya di minuta. Akan tetapi kayak warkah. Bapak dan Ibu untuk lebih amannya, mendingan Ibu warkah itu di foto KTP yang bersangkutan. Biasanya kan KTP atasnya ya, warkahnya di bawahnya aja, sidik jarinya. Supaya kita gampang memverifikasi itu adalah tanda sidik jari si penghadapnya. Jadi bisa Buku baru nih. sebentar, ini belum selesai. Satu ibu jari, kanan kiri, kita ikutin peraturan dari Majelis Pengawas Pusat
merekomendasikannya cap jempol kanan. Tapi nggak dilarang kiri, 10 jari nggak dilarang, boleh. Itu anjuran. Silakan. Izin sama Pak Marisa. Silakan. Pak, yang saya mau tanya, apakah Ini Bu, mau diri dapat buku. harus saya berdiri Pak? Mau diri dapat buku. Pak, Kalau diri dapat buku. Pak, yang saya mau tanya ini dikejar Pak sama moderator, jadi saya cepet. Yang saya mau tanya, apakah sidik jari itu disebutkan di dalam minuta bahwa menghadap harus membubuhkan sidik jarinya itu Bu? Jawabannya di pasal 16.3, selain melekatkan itu wajib ditulis di akhir akta. Jadi wajib ditulis, kan melekatkan sidik jarinya kan para penghadap ini, saksi ini dan notar ini, kalimatnya intinya melekatkan sidik jari, atau kalimatnya memberikan atau apalah, ada rekomendasi dari majelis pengawas, intinya kalimatnya bisa dicek sendiri ya, artinya dibunyikan ya, sederhananya ya. Oke, itu terkait dengan akta-akta notaris, akta-akta PPAT beda lagi, makanya wajib punya apa untuk akta PPAT yang tebal 600 halaman. Perekaban 8. Kita pelan-pelan di grup ini ya Bu, harus punya hard copy apa. Kalau untuk PPAT nomor berapa Bu? Ibu boleh, coba nggak apa-apa ya. Ibu nggak apa-apa ya. Nomor berapa Bu? Perkabarnya nomor 8 tahun Pak. 2012. Baik, Bapak dan Ibu, ini refreshment aja. Mohon izin, saya tidak ada maksud untuk menggurui atau menyalah-nyalahi akta. Dan saya yakin Bapak dan Ibu jawabnya biar seru, biar rame, pura-pura agak beda gitu. Padahal aktanya udah keren, udah bener. Gitu ya. Insya Allah saya bosan-bosan aja sama Bapak dan Ibu. Oke, saya kembalikan lagi kepada moderator. Tepuk tangan orang buat Firman, luar biasa. Energi, tajam dan terpercaya. Baik, selamat datang saya ucapkan KST Bang Ramses dari Kabupaten Karawang. Luar biasa, senior saya di unit terbaik. Berdiri dong KST berdiri dong. Biar Pak Ketua kita dan melihat KST dan Bang Ramses tadi keluar lagi. Baik. Ya, luar biasa, tak terasa 1 jam ya dengan Kang Firman. Kayak ibu-ibu grogi dengan Kang Firman, ini adalah salah jalan. Iya, amin. Baik, saya buka pertanyaan nih, baru nih. Pertanyaan baru dapat buku, yang tadi tidak dapat buku.